إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini alangkah butuhnya kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang biasanya pasca Ramadan keimanan mulai merosot, ketakwaan mulai turun. Sehingga kita butuh untuk senantiasa diingatkan kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang tetap mengikuti jejak langkahnya dari umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Yang artinya sungguh telah beruntunglah seorang muslim dan seorang muslimah, dia masuk Islam, dia berislam, agamanya Islam, kemudian diberi rizki berupa rizki yang cukup untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung serta menjanjikan berupa al-falah, yaitu kemenangan. Kemenangan juga berarti adalah ketenangan, kedamaian hidup, hidup yang tidak dirundung dengan ketakutan, hidup yang penuh dengan kedamaian hati yang tentram. Tidak seperti air yang ada di dalam panci yang ada di atas kompor, hatinya selalu menggelegak. Melainkan hati yang tenang, hati yang damai. Ini yang kita cari dalam kehidupan. Siapa yang dikatakan bahwa dia telah beruntung, kata Nabi dalam hadis ini, adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa qanaah. Rizki yang dikasih kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang cukup. Artinya apa yang Allah beri kepadanya, dia tidak mencari yang lain. Dia merasakan apa yang Allah kasih itu cukup baginya untuk melangsungkan kehidupan. Dan diberi oleh Allah pada hatinya rasa qanaah,
sehingga dia tidak perlu menerjang segala macam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang justru menjadi sebab akan kehidupannya yang penuh dengan kegelisahan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Qur'an, yang dijelaskan dengan hadis, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang dhank, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta, padahal di dunia dia melihat. Lalu dia pun protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku melihat? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, peringatan-peringatan kami. Fanasitaha, tapi kalian malah melupakannya. Tidak mau diambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Tapi yang dijadikan pedoman adalah tumuhat, ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap harta, ketamakan terhadap pencapaian-pencapaian. Ingin seperti fulan, ingin seperti alan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini kalian pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menjadi sebuah pedoman bagi kita, bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan yang damai, maka turunkan standar hidup. Turunkan standar hidup kita. Hendaknya seorang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Dan sebaliknya, kapan dia memiliki target-target yang dengan mencapai target tersebut dia harus melanggar banyak dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah dia akan mendapati kesempitan dunia. Disebutkan dalam satu hadis dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila ala ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi lidini." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala lapar yang dilepas kepada sekawanan domba dia lebih dahsyat efek rusaknya dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan juga terhadap kedudukan. Bapak dan dimuliakan Allah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita cerna dengan nalar kita, kemudian kita jadikan pedoman, sehingga jalan kehidupan itu menjadi semakin lurus. Dan tidaklah Nabi memberikan perumpamaan ini melainkan agar kita bisa lebih mudah sampai kepada pemahaman yang dimaksud, bahwa daya rusak yang disebabkan oleh ketamakan, baik apakah itu ketamakan terhadap harta ataukah itu ketamakan terhadap kedudukan, ini dua problem yang membuat kehidupan seseorang itu menjadi keruh, Pak. Semakin dia tamak terhadap kedudukan, apakah posisinya dalam kehidupan atau bahkan posisinya dalam bidang keagamaan, nggak ada yang selamat. Dan yang kedua, ketamakan terhadap harta, bahwa daya rusaknya ini lebih dahsyat daripada daya rusak dua serigala lapar yang dilepas kepada kawanan domba. Tentu serigala yang lagi lapar dilepas ke dalam sekawanan domba, habis itu dicabik-cabik. Tapi seorang yang tamak terhadap dunia, seorang yang tamak terhadap kedudukan, daya rusaknya lebih parah daripada dua serigala lapar ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah mencontohkan banyak dari epik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dalam Al-Qur'an,
Di antaranya seperti kisah Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun dengan membawa kemegahannya, dengan membawa segala macam kekayaannya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Maka berlalulah Qarun di hadapan masyarakatnya. Dan masyarakatnya itu ada orang-orang yang memang orientasinya dunia. Maka mereka pun berujar, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Oh, alangkah indahnya, bahagianya kami kalau kami punya kekayaan seperti Qarun. Kira-kira seperti itulah kondisi kita ini sekarang. Ditampilkan di hadapan kita melalui media, melalui tontonan, melalui semua sarana cetak maupun yang lainnya, tentang kekayaan-kekayaan orang-orang yang telah mencapai tingkat popularitasnya. Tidak seorang pun kecuali yang diselamatkan oleh Allah, melainkan dia akan bergumam, oh alangkah enaknya hidupku kalau aku bisa menjadi seperti dia. Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Qarun benar-benar telah mendapatkan bagian yang besar. Tapi apa kata orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya ilmu? Wa qala alladzina utul ilm. Sedangkan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, mereka pun berujar, wailakum, celaka kalian, bal thawabullahi khair. Bahkan pahala Allah itu jauh lebih baik. Bal thawabullahi khairun liman aman, bagi orang yang beriman. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, dan tidak ada yang bisa meraih pahala Allah itu selain orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak ada yang bisa meraih pahala Allah itu kecuali orang yang memiliki bagian yang lebih besar. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketamakan terhadap dunia akhirnya menyeret Qarun kepada kebinasaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khasafa Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun. Hartanya, dirinya, rumahnya, semua kekayaannya. Barulah ketika itu orang-orang tersadar bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang kedudukan. Kadang kedudukan yang tinggi membuat orang sulit untuk menerima kebenaran. Ini pun kita dapati epiknya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun. Di mana ketamakan dia terhadap kedudukan menjadikan dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa. Sehingga dia pun berkata kepada perdana menterinya, ya Haman nubnili sarhal la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan aku tangga sampai ke langit, biar aku bisa sampai ke puncak-puncak yang tinggi. Asbabas samawat, ke tempat-tempat di langit, biar aku bisa melihat fa'attali'u ila ilahi Musa, biar aku bisa ngecek Tuhannya Musa, karena Musa bilang bahwa Tuhannya itu di langit. Fa inni arahu kadziba, karena menurutku Musa itu adalah bohong. Hingga oleh karena ketamakannya tetap kedudukan, dia pun akhirnya menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa dan berakhir dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk berhati-hati dari dua sifat ini. Baik apakah itu ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap kedudukan yang menjadikan seorang akhirnya semakin jauh dan jatuh kepada kemaksiatan dan dosa yang membuat hatinya menjadi sempit dan rusaklah kebahagiaan hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan, amin, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang Dia pilih untuk menempati tempat-tempat di surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Bagaimana caranya agar hati kita ini bisa lebih terdorong untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Islam tidak melanggar dan tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Tidak, Islam bukan agama ajaran sosialis. Akan tapi yang dilarang adalah seseorang yang meraih dan berusaha untuk mencapai target-targetnya namun dengan cara-cara yang haram. Maka penting bagi seorang untuk sering-sering membaca sirah salihin, sejarahnya orang-orang soleh, agar orientasinya lebih kepada mengumpulkan bekal dia menuju tempat kepulangannya, kampung halamannya, di surganya kelak, amin. Itu yang seharusnya dia penuhi hatinya, dia penuhi alam pikirannya, sehingga terdorong semangatnya untuk mencontoh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah puji orang-orang yang selamat dari dosa. Dalam Al-Qur'an Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak kotori keimanannya itu dengan kezaliman, baik kezaliman kepada dirinya atau kepada orang lain, dalam upayanya memenuhi hasrat, mencapai target-target hidupnya, dia mungkin jatuh menzalimi orang lain, atau kezaliman dia kepada Rabbnya dengan melakukan kesyirikan. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak kotori keimanannya dengan dosa. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia. Hatinya tenang. Hatinya tidak dipenuhi dengan kegelisahan. Dan di akhirat dia dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kedamaian. Ulaika lahumul aman. Bagi mereka lah kehidupan yang aman. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia, selamat dari kesesatan. Di akhirat ditunjuki ke jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di antara dampak dosa, bahwa dosa itu mengangkat nikmat. Nikmat yang sudah kita dapat itu hilang. Dan sebaliknya, bahwa dosa itu mengundang bala dan juga musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian adalah bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang dia berikan kepada satu kaum sampai dia merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Maka siapapun orangnya yang dia merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan merubah ketaatannya kepada Allah dengan maksiat, rasa syukurnya kepada Allah dengan mengkufurinya, dan juga sebab-sebab keridhaan Allah dengan sebab-sebab kemurkaannya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan rubah nikmat yang dia dapat itu juga dengan musibah yang akan dia terima sebagai balasan yang setimpal. Dan sebaliknya pun juga sebaliknya. Barang siapa yang dia merubah kemaksiatannya dengan ketaatan dan kufurnya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan rubah bala dan bencana tersebut dengan diangkat bencana itu dari dirinya dan diturunkan untuknya nikmat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma nazala bala'un illa bidham."
Tidaklah bala itu turun melainkan dengan sebab dosa. Wala rufi'a bala'un illa bittaubah. Dan tidaklah bala dan musibah itu diangkat kecuali dengan kita kembali bertaubat kepada Allah. Siapa saja yang hari ini mendapati satu masalah dalam kehidupannya, mendapati satu sebab yang dia merasa, kok hati saya sempit ya, tanpa dia tahu apa sebabnya. Berapa banyak orang mengalami seperti itu. Taubatlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas segala macam dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat kembali dia dari keterpurukannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.